Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam kasih dan sayangku kepada para sahabat-sahabatku tercinta, para penyimak paparan uripi Allah tafsir sejati ini, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua bersama bisa segera menuju ke akhirat Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Selama ini kita semua umat manusia, baik yang beragama Islam, baik yang beragama Nasrani, baik yang beragama Yahudi, Majusi, Sabi'in, Hindu, Buddha, Konghucu, dan sesebutan agama, semuanya yang ada di alam dunia ini selama ini telah menyangka, telah berprasangka salah di dalam beragama dan di dalam bertuhannya masing-masing diri manusianya. Berprasangka salah, ya termasuk saya juga. Seolah-olah akhirat atau berakhirnya kehidupan ini nantinya kita dikembalikan kepada Tuhan, dipulangkan kepada Tuhan. Jadi prasangka-prasangka kita tentang agama dan kebertuhanan itu seolah-olah nanti saja. Untuk sekarang bebas manusianya berprasangka menurut hawa nafsunya. Babakan ketuhanan, babakan kembali kepada Tuhan nanti saja. Seolah-olah akhirat Tuhan itu nanti. Seolah-olah di dalam beragama itu sesuai keyakinan, sesuai akidah, sesuai apa yang dimaui tiap-tiap hawa nafsu manusianya. Karena di dalam beragama dan di dalam bertuhannya Allah versinya hawa nafsu ni dewi ya keliru kabeh. Ya salah semua. Ya prasangka manusianya saja. Semua manusia, ya termasuk saya. Saya mengatakan semua manusia itu maknanya ketika manusianya masih hadir, ketika manusianya masih wujud, ketika manusianya masih merasa dirinya yang hidup sendirian di dunia ini. Itu yang saya maksud, semua manusia yang masih ada wujud manusianya di dalam hatinya. Ya termasuk saya. Jadi mohon jangan silau kepada saya. Kelihatannya saya memaparkan tak
terkecualian di sini ya termasuk saya juga. Jadi seluruh manusia termasuk saya juga selama ini menganggap akhir dalam kehidupan manusianya itu nanti kembali kepada Tuhan. Jadi prasangka-prasangka inilah yang menyesatkan setiap diri manusia di dalam beragama dan di dalam bertuhan. Seolah-olah perkara atau babakan Tuhan itu besok saja. Bila prasangka kita begitu, bila kita tidak ke akhirat sekarang, ya kita diubek-ubek, dibakar-bakar, disiksa-siksa, diazab-azab oleh neraka hawiyah, neraka yang panas, neraka hawa nafsu kita sendiri di hati kita selama ini. Disiksa dengan uang, disiksa dengan harta, disiksa dengan pangkat, disiksa dengan jabatan, disiksa dengan kekayaannya, disiksa dengan kepintarannya, disiksa dengan kecerdasannya, disiksa dengan kedermawanannya. Semuanya serba menyiksa bila kita anggap akhirat itu besok. Kita di dalam neraka hawiyah yang panasnya dikarenakan fahsya wal mungkar, kehadiran manusianya di dalam hatinya. Ketika kita menyangka bahwa akhirat itu besok. Jadi seolah-olah di dalam hati semua manusia itu punya dalil sendiri-sendiri. Setiap manusia punya dalil khusus untuk manusianya, dan seolah dalilnya bilang begini, innali, sesungguhnya dari saya manusia, wa inna ilayya raji'un, dan semuanya kembali kepada saya, dan semuanya pulang kepada saya. Itulah dalil-dalil setiap jiwa-jiwa manusia yang masih wujud diri manusianya. Karena salah di dalam bertuhan, karena salah memahami Tuhan, dan karena salah memahami diri manusianya sendiri. Kepada diri manusianya sendiri saja tidak tahu, apalagi kepada diri Tuhannya. Man arafa nafsahunya saja keliru, faqad arafa rabbahunya apalagi. Karena dalil puncak, dalil seluruh manusia, dalil yang dipegang sebagai tongkat-tongkatnya manusia di dalam kehidupan ini, karena berbunyi di dalam tiap-tiap hati manusianya, innali, sesungguhnya semuanya apa yang kulakukan ini dari saya, Abdul Halim, dari saya atas nama manusianya, wa inna ilayya raji'un, dan semuanya pasti kembali kepada saya, yakni ya dibakar semua. Apapun yang kita lakukan, sholatnya ya dibakar di dalam hawiyah, ibadah-ibadahnya ya dibakar di dalam hawiyah, usaha-usahanya ya dibakar di dalam hawiyah, harta-hartanya ya dibakar di dalam hawiyah, ilmu-ilmu amalnya ya dibakar semuanya di dalam hawiyah, kepintaran, kecerdasan, kemegahan, pangkat yang tinggi, semuanya yang dimulia-muliakan oleh manusianya di dalam hatinya dibakar sendiri di dalam neraka hawiyah. Dibakar sendiri maknanya bagaimana? Maknanya semua aktivitas yang kita lakukan jatuh dan jatuh ke lembah pengakuan diri manusianya, karena manusianya tidak berpegang teguh kepada
agama Tuhannya, karena manusia tidak berpegang teguh innad dina indallahil Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu ketika hatimu selamat kepada Allah, ketika hatimu berpulang kepada Allah, ketika dirimu di dalam pangkuan Tuhanmu yang menciptakan kamu. Akan tetapi kita selama ini masuk agamanya hawa nafsu, masuk agamanya syaitan, masuk agamanya agama iblis, sehingga kita sombong kepada Tuhan. Ketika kita tidak mau sujud kepada asal usul kita ini, dari mana kita tidak mau sujud, kita takut mati supaya kita jadi Tuhan terus, supaya kita innali wa inna ilayya roji'un, sesungguhnya dari saya hawa nafsu, wa inna ilayya, dan kembali kepada saya apapun yang saya kerjakan, apapun yang saya aktivitaskan, apapun sholat yang ku kerjakan, ibadat tahajud, duha, baca Quran, sholawatan, dzikiran, semuanya ilayya roji'un, kembali kepada hawiyah hawa nafsunya, ya raono gawene sia-sia belaka karena mengadakan tandingan-tandingan Tuhan yang selain Sang Pencipta, yang selain Allah. Inilah video, inilah konten, inilah memberitahukan kepada kita semua umat manusia, termasuk diri Abdul Halim ini, agar supaya tidak salah jalan, agar supaya tidak tersesat di dalam beragama dan bertuhan. Apapun agama Anda, apapun nama-nama agama Anda, apapun label-label pangkat-pangkat Anda di dalam beragama, baik Anda jadi manusia biasa, baik Anda menjadi ustadz, baik Anda menjadi kiai, baik Anda menjadi alim ulama, baik Anda menjadi para habaib, baik Anda menjadi para pastor-pastor, pendeta-pendeta, dan sebagainya. Ini peringatan bagi kita semua, terutama diri saya sendiri, bahwa kita jangan sampai salah pulang di dalam hati kita. Kapan? Sekarang juga, bukan nanti. Nanti tidak ada artinya. Nanti ya akhirnya kita kecewa. Kenapa kok tidak dulu-dulu ya? Akhirnya kita sengsara. Jadi makna kembali kepada Tuhan itu bukan nanti, bro. Sekarang ini wajib kita kembali kepada inna lillahi. Sesungguhnya aku Abdul Halim ini dari Allah. Wa inna ilaihi roji'un, dan kembali kepada Allah lah, itulah tempat-tempat sebenar-benarnya kembali. Itulah akhiratnya Allah, bukan akhiratnya hawa nafsu. Selama ini akhirat manusia adalah neraka. Selama ini kita kembali ke neraka, bukan kembali kepada Tuhan, bukan kembali ke surga. Jadi kalau kita masih berpegang teguh dengan tongkat hawa nafsu kita di dalam hati kita, innali wa inna ilayya roji'un, sesungguhnya dari aku sendiri, dari daya upayaku sendiri, dari kekuatanku sendiri, dari wujudku sendiri, dari hidupku sendiri, Abdul Halim, wa inna ilayya roji'un, dan semua apapun yang kulakukan ya milikku Abdul Halim. Semua ibadah sholat,
yang kukerjakan, kedermawanan, sodakoh yang kuhaturkan, semuanya hanyalah untuk diri Abdul Halimnya. Untuk apa? Untuk membakar-bakar, untuk nyiksa-nyiksa, untuk ngazab-ngazab Abdul Halime dewe. Akhirnya di dalam hatinya merasa bangga Abdul Halimnya. Akhirnya di dalam hatinya merasa mulia Abdul Halimnya. Akhirnya di dalam hatinya merasa berilmu tinggi manusianya atau Abdul Halimnya. Akhirnya Abdul Halimnya merasa dirinya yang bermakrifat kepada Tuhannya, sedang Tuhannya tidak bermakrifat. Dikira Abdul Halimnya yang bisa melihat Tuhannya, tapi Tuhannya buta akan Abdul Halimnya. Itu karena innali wa inna ilayya roji'un, karena Abdul Halimnya yang jadi Tuhan selama ini. Itulah akhirat Abdul Halimnya, selamanya celaka, selamanya terazab, selamanya tersiksa, seolah-olah Abdul Halim bisa jaga Allah. Maka dari itu, pintu baiat inilah puncak-puncaknya pemaparan uripi Allah agar manusianya tidak makrifat lagi, agar manusianya tidak sombong lagi, agar manusianya mau rela ridho melepas tongkat kemanusiaannya yang berbunyi innali wa inna ilayya roji'un, itu dilepas agar terganti hijrah menjadi inna dina indallahil Islam, berpegang teguh dengan tongkat inna lillahi wa inna ilaihi roji'un, berganti di dalam hatinya, sesungguhnya aku Abdul Halim dari Allah, dan kepada Allah lah Abdul Halim ini kembali, dan semua aktivitas yang berlaku atas Abdul Halim sudah bukan milik Abdul Halim lagi. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Jadi Abdul Halimnya ngalah, Abdul Halimnya sujud tersungkur, hancur lebur binasa di dalam penciptanya. Jadi yang ada hanya Allah. Tergantung Anda yang memandang saya. Bila di dalam hati Anda prasangka Anda masih jatuh dan jatuh ke akhirat hawa nafsu, ya tidak bisa memandang manusia lainnya. Pasti pandangan Anda kepada manusia lainnya seperti apa yang Anda rasakan di dalam hati Anda. Itulah kaca diri kita pribadi sendiri-sendiri. Maka jangan silau dengan saya, maka silaulah Anda, maka berangkatlah Anda segera, mutu qabla antal maut, matikanlah dirimu sebelum matimu. Silahkanlah berperang-perang, sukacitalah di dalam peperangan-peperangan, meskipun Anda kalah terus, perang terus, kalah terus, perang terus, kadang ingat, kadang lupa, jalan terus sampai nunggu ajal menjemput, sampai nunggu syakaratul maut. Silahkan berjuang sendiri-sendiri, karena yang bisa menyelamatkan diri kita ya diri kita sendiri, karena yang bisa membunuh, karena yang bisa nyiram, karena yang bisa memadamkan hawiyah di dalam tiap diri manusia itu adalah masing-masing diri manusianya. Allah sesuai prasangka-prasangka hambanya. Prasangka kita bagaimana? Prasangka kita menjadi Tuhan, ya diazab. Bila prasangka kita sudah kembali kepada Tuhan, maka ia kembali kepada kenikmatan-kenikmatan. Enjoy saja. Jadi pada intinya, coba kita dengarkan semua, coba kita terapkan semua. Pada intinya, pegang ucapan ini. Akhirat manusia adalah neraka.
Bila di dalam hatinya wujud yang wujud adanya manusianya, pasti neraka. Jangan nunggu nanti, sekarang pun sudah di dalam neraka hawiyah. Dibakar dengan sholat-sholatnya, dibakar dengan ibadahnya, dibakar dengan tirakat-tirakatnya, dibakar dengan apa yang kita mulia-muliakan di dalam hati kita. Akhirat manusia adalah neraka. Kapan? Sekarang juga, yang berbahan bakar badan-badan yang diaku-akui sebagai badan manusia dan hatinya keras melebihi kerasnya batu, itulah bahan bakar neraka dan sudah membakar diri manusianya. Dan ingat yang ini, akhirat Tuhan adalah surga. Bila kita sudah terbaiat, yang ada bukan diri manusia kita lagi, yang wujud bukan diri manusia lagi, yang hidup bukan diri manusia lagi, yang berkuasa bukan diri kita manusia lagi, yang bisa sholat bukan manusianya, yang bisa duduk bukan manusianya, yang bisa berdiri bukan manusianya, yang bisa makan bukan manusianya, yang bisa minum bukan manusianya. Inilah tanda akhirat Tuhan sudah berlaku. Muhammad bukan kamu yang lempar. Kamu tidak bisa apa-apa Muhammad kecuali aku. Tak sebiji darah pun bisa bergerak atas izinku. Maka akhirat Tuhanmu adalah surga. Seluruh manusia pasti hijrah ke sana. Tapi bedanya, ada yang rela dengan ridho berbaiat sekarang, dan ada yang berbaiat menunggu baiatul akbar, menunggu siksa yang pedih, menunggu syakaratul maut. Bedanya hanya begitu. Tapi ending-endingnya ya semuanya lillah. Karena kita semuanya awal datangnya dari Allah dan pulangnya pasti kembali kepada Allah. Bagi orang yang mengira di dalam hatinya, bagi orang-orang yang merasa berilmu, orang-orang yang merasa makrifat di dalam hatinya, menyangka pulangnya manusia tidak kembali kepada Allah, ya berarti dirinya masih di dalam neraka meskipun kelihatannya ahli makrifat menurut manusia. Pegang itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya khususnya dan semoga kita semua selalu dan selalu kembali kepada inna lillahi wa inna ilaihi raji'un di dalam hati kita. Tetapkan mulai sekarang, tetapkan Allahnya yang wujud, bukan manusianya di dalam hatinya. Itulah permatamu yang hilang dulu. Maka ambillah permatanya, pegang erat-erat, simpan di dalam berkas, simpan di dalam berangkas hatimu. Jangan pernah kamu keluarkan dari berangkas hatimu. Bila kau keluarkan dari berangkas hatimu, batalah makrifatmu kepada Tuhanmu, kecuali kau hanya makrifat kepada hawa nafsumu dewe-dewe. Alhamdulillah, semoga kita, terutama untuk saya sendiri, semoga kita tetap di jalan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akhiru kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.